Kita bisa merubah kebijakan itu bisa. Dan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi nggak melanggar hukum, nggak ada makar. Dan gue berharap dengan pergerakan ini, kalau rakyat bersatu padu, pejabat yang melakukan pelanggaran hukum juga dihukum. Yes. Kita memang hidup bener-bener di tengah lautan ini. Sekarang ini, kenapa? Pak Jokowi itu sebenarnya udah ngasih syarat. Pertama, sinyal yang pertama tuh ya, dia ngasih banyak kuis tentang ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hari ini studio kita rame nih. Kayaknya lagi pada namu. Iya. Ya kan? Untung kita punya makanan, Bo. Untung, Ya kan? alhamdulillah masih bisa beli pisang. Kita santai aja, yang mau ngerokok. Kita santai. Yang mau ngopi-ngopi. Tapi kenalin dulu dong. Oh, Ini siapa-siapa aja nih. Oke. Kalau yang tengah masih dikenalin. Oh, iya. Nah, kita kenalin dulu nih, teman-teman persuasi. Kita kenalin dulu. Ini Bang M. Yamin. Nah, beliau aktivis juga di media sosial. terutama Mahasiswa hukum Twitter. tepatnya. Ya kan? Mahasiswa hukum juga. Mahasiswa telat. Lebih baik telat daripada nggak telat. Iya, benar. Yang tengah nggak usah kan? Yang tengah nggak usah. Satu lagi namanya Bang Dik Rijal. Nah, ini yang orangnya lucu ya. Doi komika. Komika. Stand up komedi. Nah, ntar kita Stand bikin lucu. diri. Komedi lucu. Lucunya sambil berdiri gitu. Orang lain nggak bilang lucu. Seperti itu. Jadi, nah yang tengah kita tahu lah. Yang tengah mau dikenalin nggak? Nggak usah. Kayaknya gue diintimidasi dan diskriminasi sampai ke dalam studio. Sampai Iya, yang tengah kita kenalkan namanya Babe Aldo. Babe Aldo. Salam ngopi kalau kata dia. Iya, jangan lupa ngopi. Gue bawa kopi sendiri. kopi Tapi saya udah itu. kopi sendiri. Ya kan? Nah, ini kopi. Ini. Oh nih, kopinya Siap, Bang siap. Yamin. Biasa. Terima kasih. Siap. Nih, Oke. ini sebenarnya ada apa malam-malam nih? Kita pada Jadi nongkrong di sini, mereka ngomong datang apa ke sini nih? sebenarnya menggeruduk kita. Mau persuasi. Enggak. Oke. Bahwa mereka mempunyai satu tujuan, satu misi untuk menghadapi 10 November. 10 November, 2 hari lagi. Ya, Nah, ada apa nih? Hari Pahlawan, bukan ulang tahun mantan belum bukan. Ya kan? Ngomong bini gue nonton nih Bang. Bini gue nonton nih masalahnya. Nah, 10 November. Nah, gue mau nanya dari ujung ke ujung. Oke, dari mana Silakan dulu? dong. Silakan diinterogasi dong. Dari mana dulu ya enak ya? Dari Bang Yamin dulu kan. Oke. Kalau ya 10 November kan kemarin juga gue lihat tuh di Twitter. Ya gue lihat di Twitter Babe udah woro-woro juga nih. 10 November rakyat bersatu dengan aliansi masyarakat rakyat menggugat dan MPR pastinya ada di Iya. dalamnya. Iya. Nah, Bang Yamin juga kita kenal kan sering ngobrol di space Twitter nih. Siap. Mantap juga isinya ini. Nah, kira-kira seperti tadi yang Bang Fatur bilang ya, agenda di 10 November nanti. Kira-kira Bang Yamin apa sih yang menjadi dorongan Bang Yamin untuk ikut terlibat dalam 10 November nanti? Pasti keresahan satu kata. Hmm. Keresahan 7 tahun kepemimpinan Excellency Mr. President Joko Widodo. Oke. Ketika dibentuknya negara, pahlawan habis. Pahlawan itu adanya sebelum kemerdekaan, sebelum dibentuknya negara kan. Oke. Kita saat ini merdeka sudah puluhan tahun, tapi kondisi yang kita rasakan sebagai rakyat ya, kok dari orang tua kita keluhannya bukan lebih baik, malah lebih buruk ya merasa. Bahkan kemerdekaan kita, kebebasan kita berbicara pun, saya jujur aja nih, membuat media sosial ini sudah seperti orang hidup di laut dong. Karena di laut itu, you mau kemana aja tuh, we die. Minum air di laut itu, stres dulu, dehidrasi, gila, mati. Nah, sama seperti hidup saat ini saya rasakan. Mungkin prolog itu aja dulu ya. Jadi saya untuk menyambut, memperingati hari pahlawan di tanggal 10 November ini, saya akan mendorong, mengajak masyarakat untuk nggak usah takut untuk bersuara.
dan kita orang yang taat hukum. Oke. Oke, kita orang yang taat hukum. Mari kita yuk sama-sama menyuarakan keresahan kita. Jangan dipendam jadi penyakit kita. Mungkin itu aja dulu ya. Oke. Siap. Saya dorong Babe. Saya Siap. dukung Babe 100%. Ke MPR kan. MPR. MPR pasti punya agenda yang kita udah kenal nih. COVID-19. Ini agenda-agendanya luar biasa nih kan. Ada KIPI yang dikejar, ada masalah vaksinasi, mandatory vaksin. Iya, mandatory vaksin. Terakhir belakangan gue lihat di YouTube-nya Babe sama di Twitter-nya, ini lagi ngebahas masalah DNA. Oh, itu dia. Ini hal yang baru lagi nih lagi Nah, dibahas iya. dan B. Adi aja deh pokoknya dia. Ada aja pembahasannya gue bingung, ya kan? Dapat data dari mana? Gue bingung bacaannya apaan? Gue bingung. B, kopinya beda sama kopi kita, B. Gue bingung, B. Robusta. Jangan-jangan pengaruh kopinya kayak gini. Oke, B. 10 November, MPR dan teman-teman dari MPR akan melakukan apa? Ya, alhamdulillah kita yang pasti ikut turun bersama untuk memperingati Hari Pahlawan. Kenapa kita sampai turun seperti itu, mengajak masyarakat bersatu? Kurang lebihnya sama keresahan, karena memang kita melihatnya para pejabat yang terhormat, kalau beliau kan langsung ke pemimpinannya ya. Ya, kalau gue ngelihatnya semuanya tanpa terkecuali. Ya, bukan hanya satu orang ini. Bahkan yang mestinya mengontrol presiden pun sekarang sudah bisu tuli juga. Buta bisu tuli sudah. Legislator ya. Para legislator ya. Iya, jadi udah sama aja. Gue udah skeptis banget sama mereka nih. Artinya dari mulai eksekutif, legislatif, aparatnya kan nggak sedikit kita melihat aparat yang berbenturan dengan rakyat. Ya, dan ini bahaya buat keadaan sebuah bangsa. Dan ada momen di mana Hari Pahlawan ini bisa membuat rakyat silaturahim. Ya, kalau gua kan tagline-nya untuk ngajak orang apa, ngopi bareng rakyat gitu. Oke. Ya, ntar gua 10 November bawa ember, isinya kopi gitu, kopinya di ember. Tinggal hidup gitu ya, tinggal hidup. Berarti ntar gue bawa gelas kosong lagi, bawa gelas kosong, Iya, numpang gitu Gua kan. ngopinya di ember. Jadi intinya 10 November itu jadi momen di mana rakyat bersatu, rakyat kuat, rakyat silaturahim di situ. Berbahagia kita mengingat pahlawan kita. Mudah-mudahan dengan mengingat pahlawan kita itu jiwa nasionalisme kita ini tumbuh. Karena kita melihatnya jujur aja krisis di Indonesia ini kalau dilihat dari segala aspek sudah krisis semua. Stadium 4. Multidimensi lah, multidimensi. Stadium 4. Kalau stadium itu udah ada stadium yang selusin, stadium udah ditutup lagi. Stadium udah ditutup. Iya. Artinya ini parah banget gitu. Dan jujur aja gua kalau mau bersuara lagi sekarang ini udah males bersuara sama pejabat gitu. Enggak. Saya berbicara ini bukan untuk para pejabat yang terhormat, bukan. Karena udah beberapa kali kita mencoba bersuara ya dibungkam kok. Iya, lewat media sosial, bahkan kita ini negara demokrasi katanya. Negara demokrasi katanya, saya bilang. Kenapa? Lihat aja di berbagai media sosial, Instagram, Twitter, ada ya namanya akun tumbang. Seolah-olah hukum media sosial itu lebih tinggi daripada hukum undang-undang yang berlaku. Kenapa saya bilang begitu? Orang yang salah di media sosial itu mestinya dihukum dengan undang-undang ITE yang berlaku. Betul. Tapi ada tuh di ITE nggak kena, tapi akunnya ditumbangin. Kenapa itu? Nah itu kan ada tanda tanya itu. Berarti hak kebebasan berpendapatnya. Iya. Iya, jadi itu perlu kita cermati itu. Kalau memang melanggar hukum, siapapun orangnya mau di media sosial ada undang-undang ITE, betul ya? Betul. Ya, kalau ada orang yang melanggar undang-undang ITE, maka bisa diproses secara hukum. Dan andai kata saya melanggar, maka proses saya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Kalau melanggar ngaku lah gitu nih. Betul. Oke. Iya. Tapi kalau nggak salah jangan dipaksa salah. Iya. Oke. Jangan dikondisikan salah. Jangan dikondisikan salah. Nah, tapi ada beberapa saat di mana kita tidak melanggar undang-undang ITE,
tapi mendadak akun kita dinonaktifkan. Jadi kan ada dua hukum berarti ya. Dua hukum nih, hukum kehidupan sosial berpolitik di Indonesia dan hukum media sosial. Oke. Ya, dan itu lebih serem hukum media sosial. Posting foto salah, hilang akun tuh. Iya di Instagram, di Facebook. Itu nggak hilang orangnya sekalian. Nah kadang gue lebih ngarep hilang orangnya sih. Jadi kenapa turun ke jalan? Gue pengen ketemu rakyat yang biasa ketemu sama gue di medsos. Oke. Dan di situ gue menyampaikan, biasanya gue konten-konten gue itu kan mengedukasi dengan apa yang gue punya, seperti yang tadi dibilang masalah DNA. Itu kan by medsos cuman. Nah, dan gue mau buktikan sama semua bahwasannya gue bukan orang yang berbicara hanya di medsos. Ya mau dihadapin sama siapa aja ya kalimat gue. Jadi bukan cuma galak di jempol gitu. Iya. Ntar kalau jempolnya cantengan nggak bisa galak. Nggak juga sih. Sebenarnya gue nggak galak juga sih ya. Enggak sih. Apa ya? Menyampaikan kebenaran ya. Ada saatnya kita perlu dengan ketegasan. Yes. Ya. Dan kalau gue emang galak, udah berapa orang yang gue laporin tapi gue batalin, langsung saksi, iya kan? Ya karena sebenarnya nggak galak kan itu, iya nggak galak gitu, cuman ketegasan, kita perlu ketegasan di situ. Jadi momen 10 November ngopi bersama rakyat gue. Ngopi bersama Iya. rakyat. MPR ngopi bareng Iya, rakyat. ngopi bersama rakyat supaya pemerintah juga tahu bahwasannya rakyat masih ada. Oke. Rakyat, karena menurut gue nih, gue bukan ahli politik. Bahkan gue trauma sama politik, trauma banget gue, sangat trauma, karena sakitnya dikhianati itu melebihi sakit hati sama yang lain-lain, apalagi dikhianati sama orang yang kita cintai. Aduh, gue perlu kopi dulu bentar. Oke. Iya, ya kan, ada yang kita cintai benar-benar nih, kita dukung, kita ini. 01, 02, 01, 02, sekarang 11, 12. Kosong ternyata. Jadi 11-12 ya. 11, 12. Jadi, sekarang karena gue trauma sama politik, gue sampaikan sama semuanya rakyat Indonesia, adalah rakyat. Apapun sistemnya, siapapun pemimpinnya, kalau kita masih dipecah belah, yang rugi kita juga. Oke. Sampai situ dulu Ya, ya. siap. Thank you. Jadi intinya MPR ngajak ngopi nih. Ya, ngopi banget. Bawa ember, gue bawa kelas kosong. Iya. Tadi Bang Yam, Mungkin Babe ini menyinggung MPR yang ada di negara ini kali. oh gitu ya. Karena nggak pernah ngeliatin rakyatnya. Oh enggak, gitu. minta maaf, gue percantik bahasanya. Apa tuh? Kalau MPR yang di sana itu gajinya kecil. Oh, iya. Jadi dia terima proyek-proyek enak gitu. Wajar karena kecil gajinya. Kecil gajinya itu, kesian, masih ada rupiahnya kan. Nah gaji gua gede, wajar gua begini. Gaji gua besar, gua orang tajir. Karena yang gaji gue Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi nggak bisa dibeli sama duit gitu. Iya. Jadi wajar aja kalau kerja gue lebih berat daripada mereka. Iya. Ya, jadi buat yang duduk di kursi sono, tenang aja, gue MPR bukan musuh lu. Paham, gue paham. Lu yang enak-enak, gue yang derita-derita gitu. Oke. Gaji gue lebih gede. Benar. Iya. Ini bos yang baik nih. Bos yang baik Ini ya. anak buahnya. Oh iya. Biar bosnya aja yang kerja kan ya kan. Oke, kalau Om Dik nih, Om Dik Rizal nih. Dia sebelum ngomong, gue mau ngakak dulu. Ya. Gimana nih kalau Om Dik Rizal sendiri ngelihat apa namanya momen di 10 November gimana nih? Dengan adanya apa namanya aksi-aksi yang mau dilaksanakan untuk memperbaiki negeri ini. Ya, pertama saya ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. buat Waalaikumsalam semuanya. Ruangan ini warahmatullahi juga wabarakatuh. yang di pemirsa ya, penonton. Ini nanti ditayang di YouTube ya. Iya, Ya. ada di YouTube. Jadi saya melihat 10 November besok itu memang momentum karena seperti tadi Bang Yamin bilang bahwa bangsa kita, negara kita, rakyat kita semuanya baru sudah merasakan 7 tahun manisnya kepemimpinan di bawah Pak Jokowi. Itu saya bilang manis ya. Cuman madu kayak madu lah. Oh.
Karena saya juga jualan madu sih soalnya. Oke. Madu saya itu ada yang manis, ada yang pahit. Oh, gitu. Tapi kadang-kadang saya jualan madu pahit, saya bilang manis. Oh, gitu. Nah, itulah pemerintahan Jokowi. Iya. Ini kan gue bilang apa? Gimana ini? Jadi ketika Bang Yamin tadi bilang bahwa selama 7 tahun ini rakyat kita yang dari semua lapisan lah ya, mulai dari kalangan rendah sampai kalangan tinggi itu dianalogikan hidup di dalam bahtera atau perahu kapal gitu, tapi dalam keadaan bocor. Oh, betul. Iya, udah gitu kita terombang-ambing, kelaparan, kena penyakit, virus, pandemi, ya begitu kan. Sementara kita kalau mau minum atau makan aja susah, kita minum air laut aja, asin malah tambah haus kan. Iya. Ini kan isyarat. Sebenarnya yang salah itu bukan Pak Jokowi sebenarnya, juga bukan Pak rejimnya Pak Jokowi, tapi yang salah kita dalam melihat isyarat-isyarat yang kode-kode yang diberikan oleh Pak Jokowi. Sinyal-sinyalnya kan udah kelihatan waktu dia memerintah, maksudnya menduduki rezim ketika di awal-awal 2014, ya kan, sebelum 2019. Kemudian pada awal-awal kampanye ketika dia menjadi gubernur itu kan dia bilang saya tuh nggak mikir copras-capres, jadi udah sinyal sebenarnya, kita harus membaca itu gitu kan. Jadi udah emang nggak mikirin gitu. Betul, kita memang hidup bener-bener di tengah lautan ini. Sekarang ini, kenapa Pak Jokowi itu sebenarnya udah ngasih syarat. Pertama, sinyal yang pertama tuh ya, dia ngasih banyak kuis tentang ikan. Itu kode buat kita. Kita itu dididik sama Pak Jokowi, ingat kita harus hafal nama-nama ikan. Jadi kalau kita hidup di tengah lautan, kapalnya bocor. Seperti Bang Yamin bilang. Iya. Minimal kalau mau makan milih-milih ikan. Oke. Terus yang kedua, Pak Jokowi itu orang yang antisipatif. Rakyatnya nggak semuanya bisa disosialisasikan tentang nama-nama ikan. Bahwa dia yakin bahwa dia akan membawa negara ini ke dalam sebuah biduk bahtera yang bocor. Dia milih orang gila yang menurut beliau cukup gila dan berani, yaitu Menteri Kelautan Ibu Susi. Supaya kekayaan alam kita, ya, ini kan analogi sebenarnya bahwa bangsa kita harus punya sadar diri bahwa kita punya kekayaan alam yang disebut ikan. Makanya dipilah Bu Susi. Tujuannya supaya menyelamatkan kekayaan alam kita gitu loh. Tapi sayangnya Bu Susi dibilang nggak kompeten karena terlalu gila. Semuanya dibom gitu kan. Padahal menurut kita itu kan rakyat suka ya. Betul. Rakyat suka karena pencuri-pencuri ikan kita, apalagi yang di dekat lautan Cina gitu, itu kebetulan datangnya dari Cina. Nah itu udah isyarat, wah ini si Susi kayaknya udah mulai nggak beres nih. Itu kan bos gua. Ini dia ngebom gua. Sus, aduh sorry lah Sus. Untuk sementara kau berhenti dulu lah. Aku nggak tahu gitu. Ini yang kita harusnya paham gitu sinyalmen yang udah diberikan pada Jokowi gitu. Nah yang paling akhir ini nih yang paling harusnya kita paling peka. Ketika beliau menunjuk satu orang, Pak Jokowi menunjuk satu orang yang menteri segalanya bisa. Oke. Di bidang apa? Di bidang investasi dan perikanan kelautan. Ini apa yang dikhawatirkan Bang Yamin itu sudah terjadi. Perikanan, kelautan, dan investasi. Artinya kita bakalan siap hidup di tengah lautan, kapalnya bocor, ikannya diambil. Iya. Dan datang investasi lain. Betul, investasi naik. Padahal 10 November nanti kita ini terkotak-kotak. Terkotak-kotak kenapa? Karena kita milih ikannya masing-masing. Nah itu. Betul. Nelayannya, supirnya, nakodanya, ada banyak lagi. Jadi terpecah dalam sekoci-sekoci. Nah tugas kita sebagai orang yang peduli di media sosial sekarang ini, media sosial saya katakan ini sebagai pilar keempat lah ya dari trias politika ya. Betul ya. Salah satunya yang paling bisa dibilang bebas nggak bebas ya media sosial. Yang paling vokal itu ya Twitter. Jadi kita di dalam Twitter ini masih banyaknya nakoda ini. Contohnya nih, kita kan bertiga tapi yang diundang Bang Niko. Bang Niko nih kayaknya sepocinya lari kemana gitu. Niko ada. Iya. Harusnya malam ini ada Bang Niko. Harusnya Bang Niko hadir nih, mudah-mudahan nih Bang Niko. Kita kontak ya. Asal jangan kandas aja. Iya, mudah-mudahan ya.
Gitu. Kita tunggu lah, mudah-mudahan sebentar lagi pembukuan. Nah, untuk sementara waktu itu pendapat saya. Jadi kita seharusnya lebih peka dengan sinyalemen atau kode-kode yang diberikan oleh pemimpin yang sebenarnya kita pilih nggak kita pilih gitu. Mungkin ada yang bilang saya pilih tapi gue nggak suka. Saya suka tapi gue nggak pilih. Ada yang bilang gitu. Yang penting gue terima duit. Dan gue dapat nama ikan. Gitu. Iya loh. Ikan dikasih masker, ikan dikasih PCR. Siapa itu dalamnya? Saya kira itu yang untuk sementara. Thank you. Capek juga gue kalau capek juga. Masya Allah. Oke. Jadi ini teman-teman persuasi, kita udah dengar prolognya. Nah, yang kita perlukan misi dan visinya nih. Artinya kan kalau yang tadi dari Bang Yamin, Babe Aldo, ya kan, termasuk si ikan, Om Dik, Rizal si ikan itu gue kan, kebanyakan ikan gue, ya kan. Tapi minta maaf Bapak Tuan, kalau beliau ini dengan gayanya begini kayaknya ikan lohan. Topi Bali, akunya Betawi. Oke. Jadi tujuannya itu tuntutan, menuntut, atau tujuannya ingin memberikan masukan, kan beda nih, ya kan? Turun ngopi bareng, mau menuntut terhadap pemerintah untuk menjalankan seperti aksi-aksi mahasiswa kan, menuntut A, menuntut B, menuntut C, atau memberikan masukan, kan gitu kan ada yang memberikan masukan A, B, C, D, E, atau hanya menyuarakan kebebasan saja. Nah ini menurut Babe gimana ini? Kalau gue kami lah di MPR, kami melihatnya karena memang bukan latar belakang saya memahami politik dan ilmu hukum, tapi kami berharap dengan silaturahim ini akan berkumpul dengan orang-orang yang memahami politik dan ilmu hukum. Ya, jadi kami di MPR itu lebih ke arah memberi edukasi ke masyarakat tentang apa saja yang dilakukan oleh pemerintah ini yang salah. Ya, membuka kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah ini bisa dibilang tanda kutip karena pemerintahnya nggak ngerasa salah mungkin. Ya, contoh darurat pandemi ini menurut kami salah. Ya, darurat pandemi ini salah. Terus kewajiban tes PCR itu juga sangat salah. Ya, baik salah harganya, ya kan? Soalnya masalah harga ini terus terang aja perlu gua sampein terus nih. 3 bulan yang lalu di YouTube gua masih ada tuh. Gua nyampaikan masalah harga. YouTube yang mana? Yang baru. Oh, yang baru. Kirain yang di Bredel. Ya, makanya sebenarnya Bang Yamin lawan gue sekarang ini bukan rezim sih. WHO. yang nutup YouTube gue dapat email langsung dari WHO gue. Ya, jadi masalah PCR ini kan akhirnya mencuat lagi sekarang, baru terbukti bahwasannya PCR ini salah. PCR itu bukan alat untuk menentukan seseorang itu terserang virus, terjangkit virus atau tidak, enggak. Bukan. Dan itu sudah kami curigai dari 3 bulan yang lalu, ini murni bisnis. Tapi seperti yang tadi dibilang, ternyata kami menemukan dari pengakuannya sendiri, dari Bapak Jordi Mahardi, juru bicara Pak Luhut, kan kadang lucu juga ya, yang mewajibkan beliau, yang punya perusahaan beliau, yang ngaku beliau, ya kan kita nggak tahu loh, guys ini punya siapa. Tapi tuh gue nggak ngambil untung. Gue, yang lain nggak ngambil untung. Iya kan ini semuanya lucu ya. Coba perhatikan. Itu yang ngomongin masalah PCR itu beliau, yang mewajibkan beliau. PPKM berkali-kali ya. Ya, yang ngeles juga beliau bilang karena ambil untung. Benar kan? Iya kan? Beliau juga. Semuanya tentang beliau seperti kayak tadi itu kode benar, itu menteri paling hebat itu. Dan yang lucunya beliau yang merasa dipojokkan dengan politis. Ya kan beliau bilang, wah ini orang-orang yang nuntut semua ini terkait dengan politik loh. Jadi sebenarnya beliau maunya apa ya? Itu gue bingung. Mungkin karena beliau terlalu jenius gitu. Nah ternyata dari Pak Jordi Mahardi itu entah memang sengaja, entah memang keceplosan. Ada ucapan dari Bapak Jordi Mahardi bahwasanya GSI itu tidak bekerja sama dengan pemerintah dan tidak mengambil dana apapun dari pemerintah,
mereka melakukan genome sequencing secara gratis. Ini yang ngomong Pak Jordi Mahadi. Genome sequencing ini isu yang dari beberapa bulan yang lalu. Kami sudah mau ngomong, tapi kami takut karena ini belum ada pengakuan. Kita perlu penelitian itu. Benar nggak ada genome sequencing di situ? Ternyata ngaku. Berarti akhirnya kecurigaan kami benar. Dan ada kecurigaan baru. Kenapa sengaja sekarang diomongin masalah harga? Untuk menutupi genome sequencing itu tadi. Rakyat Indonesia ini kan karena miskin, karena nggak dapat ikan, ya kan? Jadi isu ini seperti memang sengaja gitu. Masalah harga, supaya rakyat semuanya berbicara tentang harga. Padahal ada yang lebih jahat daripada harga. Genome sequencing itu tadi. Kenapa? Dari satu sampel kita itu ada banyak gen, banyak gen. Banyak sel virus, sel bakteri, sel fungi, termasuk sel DNA kita. Dan setelah kita tahu di situ, nggak mungkin dong di sequencing itu cuma satu sel virus saja, nggak mungkin ketahuan virusnya yang mana. Jadi PCR itu adalah alat untuk pendataan gen. Mengumpulkan DNA. Semua gen, gua nggak bilang cuma DNA, semua gen yang ada dalam satu sampel. Yang bahayanya sayang, waktu kita melakukan PCR itu kita pakai KTP. Betul. Ya. Pakai KTP. Berarti Dan terdata. nomor induk kita dia tahu, nama kita dia tahu, alamat kita dia tahu, Genome DNA DNA kita kita. dia tahu. Apa bahayanya ini? Kami membongkar lagi, akhirnya kami meriset. Sudah ada teknologi namanya CRISPR. Itu singkatannya susah, gua inget tulisannya doang itu CRISPR gitu. CRI. Oh, bukan Jadi, kredit, bukan kredit. itu- Bukan kredit panji, bukan ya? Bukan. Oke. Itu alat untuk teknologi rekayasa genetika. Oke. Sudah ada dari tahun 2017 dan itu jurnal resmi mengatakan bahwasannya kalau rekayasa genetika sudah bisa melakukan bentuk rekayasa DNA dari mulai sel embrio dalam rahim. Oke. Betul. Oh. Jadi Termasuk kalau- kayak kalau di film-film kan kita dengar tuh ada kayak cloning Nah, itu kan dari itu enteng rekayasa kalau DNA. cloning masih Oke. enteng. Cloning udah dilakukan 2005 mungkin ya. China sudah Iya. cloning kambing. Mm-mm. Sudah ada. Enggak. Ini yang lebih parahnya lagi adalah untungnya teknologi ini untuk merubah DNA tadi itu, memotong garis DNA itu mereka belum bisa melakukan dengan media umum seperti udara, belum bisa. Mereka masih melalui media suntikan. Kebayang nggak sih yang disuntik di Indonesia berapa banyak? Kalau ya sekali lagi, kalau saya tidak menuduh, curiga boleh. Ya. Karena semuanya dengan kebijakan. Kekhawatiran. Kekhawatiran boleh dong, ini bangsa gue. menduga pun boleh kok. Boleh menduga. Ya, jadi dengan kewajiban-kewajiban yang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini ada satu lagi nih, yang kebijakan yang lucu menurut gue. Masih ingat semuanya. Ini gue bawa ke arah sini ya, supaya nanti 10 November kalian tahu keresahan dari kami. Awal adanya micinisasi. Ya, karena kalau gue ngomong begitu nanti persuasi hati-hati loh. Iya. Dia nggak tahu kalau gue Madu palsu dari tadi. Gue dari tadi udah deg-degan sebenarnya. Micinisasi itu juga manis, terus pahit ya. Ikan dengan micin kan enak. Oke. Awal-awal micinisasi kita sama-sama melihat kesepakatan dari para dokter bahwasanya ada beberapa orang kriteria yang tidak boleh kena micin. Ada komorbiditas. Iya. Oke. Ini sepakat. Setuju. Semua dokter bersepakat itu sebagai protokol untuk micinisasi. Yang lucunya, micinnya sama, komorbidnya sama, kebijakannya berbeda sekarang. Sekarang semua komorbid boleh. Kapan ini terjadi? Setelah para dokter itu menerima micin. Dijen. Apa hubungannya ini? Apa hubungannya? Kalau teknologi rekayasa genetika itu nyata, bukan tidak mungkin dokter yang dulu menyatakan tidak boleh micin dengan komorbid setelah menerima vaksin sekarang menyatakan boleh. Apakah bukan termasuk rekayasa genetika? Jangankan keputusan pikiran, teknologi CRISPR itu bisa request
embrio dalam janin, Ya. request mau kulit putih, Ya, biru. mata segala macam Iya. itu apa itu. Bisa, Ya. bisa, itu bisa. Dulu kita tahu cuma di film ini. Ya. Ya, dan gue udah siap dibilang orang halu, nggak apa-apa. 3 bulan yang lalu gue diserang sama dokter kok masalah PCR. Ya. Sekarang gue bener. Hmm. 3 bulan yang lalu gue diserang. Halo, Babe tahu apa tentang PCR? Kan bukan dokter. Ya. Ya, gue bilang, bahkan sudah ada dokter yang bilang apa? PCR itu seperti alat tes pack kehamilan. Orang nggak ketahuan kalau apa namanya nggak tes pack, mau tahu dari mana kena hamil apa enggak, sampai sebegitunya. Dan sampai ada yang fitnah, ya kan? Nggak ada yang tahu. Ya, dari dokter, tapi kami nggak melanjutkan itu. Artinya yang gue sampaikan sekarang itu jurnalnya ada, nyata, dan mereka bisa. Maka kecurigaan, saya berharap di 10 November saya bisa membangkitkan kesadaran rakyat juga. Coba perhatikan ya, semua di TV sekarang mulai berani ngomongin masalah PCR. Ya. Tapi di bab apa? Harga. Kenapa hanya di bab harga saya? Kenapa tidak ke arah fungsi? Kalau saya, harga baiklah diaudit. Oke, siap, gue setuju. Ya. Tapi ada yang lebih juga, jangan ditinggalin itu. Fungsi PCR. Apakah PCR itu memang punya fungsi terhadap deteksi Di virus atau fungsinya untuk pendataan data kolek untuk DNA rakyat Indonesia. Karena kecurigaan kami beralasan. Teknologi untuk merubah DNA itu lalui jet. Ya. Belum bisa lewat yang lain, belum bisa lewat gelombang seperti yang di belum tahu gue. Ya. Tapi lewat jet, semuanya lewat jet. Oke. Nah, Ya. artiannya di 10 November itu akan ada seperti mimbar bebas seperti itu. Iya, kami akan. Untuk pencerahan kepada masyarakat. Ya, siapapun masyarakat yang mau menyampaikan unek-uneknya atau edukasinya, baik dari kalangan aktivis hukum, Ya. aktivis politik di situ ada, boleh. Ya, karena bagi kami rakyat Indonesia ini kan bineka tunggal ika nih. Betul. Iya. Patuhi prokes berarti. Ya, Patuhi prokes. prokes ini, nah ini termasuk ini mau dibahas nih. Hmm. Prokes yang terjadi, benarkah prokes atau justru membuat penyakit? Ini perlu diuji. Ini minta maaf. Nih. Oke. Ini kan kita pernah nggak kita bertanya untuk apa ini? Sebelum adanya COVID, apakah tidak ada virus lain? Banyak. Banyak. Juta. Saya mau nanya nih. Orang di rumah sakit TBC, HIV/AIDS itu serem nggak? Ada nggak wajib ini? Padahal HIV lebih tinggi. TBC jauh lebih banyak. Iya. TBC jauh lebih banyak. Tuberkulosis. Iya. Pakai nggak nih? Nggak. Ini minta maaf nih. Sampai ada tuh pejabat-pejabat bilang, masker harga mati. Nggak pakai masker bisa mati. Pernah baca nggak? Pernah baca? Iya. Minta maaf, itu protokol kesehatan dari mana? Hmm. Benarkah itu protokol kesehatan? Dari mana? Ilmunya apa? Kalau memang ini alat yang disebut masker, itu adalah alat untuk mencegah virus, maka kalau ini dibuang, itu akan menjadi limbah medis. Betul atau salah? Iya. Karena dia, wah, ini bahaya nih. Enggak pakai protokol kesehatan mereka nih. Enggak pakai masker bisa mati. Berarti bahan bekasnya dia bisa membunuh ini. Di sini letaknya virus. Limbahnya ya. Iya, limbahnya. Karena di Indonesia ada nggak tuh, hukum tahu nggak tuh, orang hukum nih, limbah medis, limbah berbahaya, ada undang-undangnya nggak? Ada. Ada ya? Ada. Dan harus dihancurkan mereka. Harus dihancurkan. Itu ada dua Baik. tempat. Berarti secara tidak langsung saya bisa bilang nih sama ahli hukum, ayo tuntut deh yang bilang masker ini adalah kewajiban prokes. Kenapa? Kenapa saya bilang tuntut? Buktinya mereka nggak nyiapin petugas untuk milihin masker di jalan-jalan. Ya. Ini limbah medis. Ini limbah berbahaya, nggak boleh. Artinya kan, Bi, kalau saya melihat tadi dari tujuannya, terus juga dari visinya ya masing-masing, ini kan Persuasi sudah upload kejadian yang di Jerman, kejadian yang di Perancis, kejadian yang di
Australia kemarin itu kan ribuan orang turun ke jalan, melemparkan masker, mereka protes terhadap pengetatan terhadap COVID segala macam. Ini kan ya kalau ke sana disebutnya mandat lah, ya kan, ingin dicabut mandatnya segala macam, dan mereka malah meminta untuk lebih kepada referendum, artinya mengubah undang-undang tentang yang COVID ini segala macam untuk dihapuskan. Itu yang mereka minta. Jadi ini jangan dipelesetkan referendum yang lain-lain nih kan. Nah, karena referendum yang kita kenal ada referendum sesuai pasal 37. konstitusi. Jadi bahwa mereka menuntut referendum terhadap undang-undang yang mengakibatkan pengetatan di pandemi ini, kan gitu kan. Nah, selain itu mereka juga banyak yang menuntut terhadap aktivitas mereka yang kemarin ini hampir 1 tahun juga terkendala, mereka nggak punya uang, akhirnya peningkatan segala macam kesejahteraan dan lainnya. Jadi apakah hal ini sama apa yang dilakukan sama Babe Aldo, Yamin, terus juga Dik Rizal, apakah ini sama dengan yang ada di Australia, yang ada di Eropa, ya kan? Dan terakhir itu kemarin di Afrika Selatan sudah mulai juga untuk turun ke jalan segala macam. Apakah hal ini sama? Jadi kalau kami dari MPR kami nggak tahu itu bagaimana prosesnya. Justru itulah MPR sekarang turun bersama rakyat. Kami berharap apa yang kami punya, data yang kami punya bisa disambut baik oleh para ahli hukum, ahli politik, ahli ekonomi untuk disinergikan gitu. Oke. Ya, kami bukan ingin mengganti rezim, bukan. Kami ingin mengganti kebijakan. Oke. Ya kalau kami. Artinya kan ini ada kebijakan yang salah yang mau dibenerin sama teman-teman, ya kan? Diberikan masukan, oh ini salah loh. Yang lain juga udah pada teriak kok ini salah kan gitu kan. Artinya kan ya ini kan kebebasan untuk berbicara kan gitu kan. Menyampaikan pendapat kan seperti itu. Nah, dan kami berharap karena kita negara hukum. Kita hormati hukum. Jadi data yang kami punya akan kami sampaikan semua di situ. Secara garis besar, dan kami berharap bahwasanya kan semua rakyat Indonesia baik pejabatnya maupun rakyatnya semua standar sama di mata hukum dengan ada undang-undangnya semua. Ya, kami berharap ada sinergi dari para ahli hukum, ahli politik, apa yang bisa kita lakukan untuk para pengambil kebijakan ini. Ada mungkin yang bisa kita paksa kebijakannya dirubah, dan para pemangku kebijakan ini kalau memang salah menurut hukum ya dihukum lah. Iya dong. Konsekuensinya jelas. Kami bukan mau mengganti rezim ya. Karena negara ini negara hukum. Salah satu ya. UUD 1945. Oke. Nah, kalau dari Bang Yamin ya, kan juga aktif di sosial media nih. Baru. Tapi cukup ini juga dikenceng juga kita lihat nih, kan? Jujur aja. 7 tahun kita menderita. 7 tahun saya ini kalau akhirnya kanker bersuara. Nah, kalau dari teman-teman di sosial media sendiri, aktivis-aktivis yang sosial media, karena kita juga lihat ya beberapa hari belakangan kan ada tagar yang cukup trending terus nih, ya kan, terkait masalah PCR dan membawa salah satu menteri. Ya saya nggak sebutin beberapa menteri ya saya nggak mau sebutin salah satunya Pak Luhut gitu ya. Jangan disebutin. Pak Erik. Jangan. Inisial aja. Ya pokoknya ya gitu deh. Pokoknya jangan disebutin. Itu jadi trending tuh, ya kan? Ya itu emang trending Bang, masalahnya. Gue mau bilang apa? Trending. Nah, kira-kira apakah ada konsentrasi khusus seperti apa yang disampaikan Babe Aldo? Karena ini kan menjadi konsentrasi di masyarakat netizen ya. Belakangan hari ini ada yang bilang pecat Luhut, ada yang bilang Pecat LBP. Iya, pecat LBP dan lain ya itulah. Nah, kira-kira akan membawa pesan-pesan dari teman-teman netizen juga nggak pada saat nanti di 10 November? Saya pribadi concern ke sistem ya. Sebenarnya kalau kita lihat guru-guru kita atau pendahulu-pendahulu kita sudah banyak juga yang bersuara. Profesor Kranenberg dalam buku Political Theory 1830 dia menyebutkan bahwa kekuasaan ada pada sistem bukan pada peranan. Sistem. Di zaman Orde Lama, Orde Baru khususnya,
peranan itu begitu luar biasa. Mungkin Bang Fatur lebih memahami lah Bang ya, sehingga ada pergerakan 98. Saat ini kita reformasi kan. 98 itu reformasi, banyak dirubah. Dengan harapan yang lebih baik, kan pastinya seperti itu. Betul. Peranan yang begitu besar merusak sistem. Saya melihat berdasarkan buku teoretikal politik ini, saat ini sistem rusak, peranan nggak ada tuh dari pimpinan. Buktinya apa? Mungkin banyak di media kalau kita baca Pak. Mohon maaf Pak, Presiden Jokowi ini kalau bicara minggu ini, minggu depan berubah. Gitu. Mohon maaf nih. Mungkin apa dia lupa. Nah ini saya di sini mengingatkan nih. Ya. Sistem itu sangat penting. Saat ini bayangkan ada sebentar lagi nih pilkada kan kemarin diundur. Ditiadakan. Saat ini diundur ke 2024. Betul. Ada sistem yang dirusak begitu besar. Kepala-kepala daerah diangkat berdasarkan Penunjukan ya. kalau di tahun 1783 terjadi little horse transaction gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu politik dalam sapi. Persis keadaan Indonesia sama seperti ini karena banyaknya hutang kala itu. Oleh presiden itu saat itu namanya George Washington. 1783 dalam buku The Failure of the President. Ya. Hutang Amerika saat itu sekitar 1.000 sekian US dollar kalau dikomparasikan saat ini. Sehingga apa? Pajak yang ditinggikan, pajak whisky di sana tuh. Ya. Pajak whisky di Amerika. Oposisi saat itu namanya Jefferson, musuh bebuyutannya George Washington lah ya. Cuman kan di sana dulu pun cuma 2. Kalau di sini kan pendukung 100, oposisi 0,1 gitu kan. Jadi oposisi ini dianggap nggak ada kecuali rakyat di tanggal 10 mau ikutan sama kita. Itu oposisi yang real ya dari oposisi. Kita menuntut boleh dong, mensarankan boleh dong. Kita beri mereka, kita pilih mereka untuk mewakili kita. Kalau manajemen, kalau kita lihat nonton TV saat ini, adakah yang mendidik? Saya concern seperti itu sebenarnya. Kalau kita lihat tujuan undang-undang pendidikan, tujuan pendidikan nasional berdasarkan undang-undang, secara singkat saya sebutkan, menciptakan manusia yang cerdas, mandiri, dan, saya ulang ini, dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kitab agama manapun pasti setuju ini, termasuk Konghucu. Pasti setuju. Kita harus takwa kepada Tuhan. Negara kita ini berantakan saat ini. Mereka pintar, mereka mandiri. Saking mandirinya, PCR itu dibuat apa? Diurus sendiri PT-nya tuh. Apa tuh? Duga yang di media-media yang tulis di berita-berita nasional tuh. Pak Luhut. Untuk amal. Saya nggak mau nyebutin Pak Luhut ya. Jangan. Dan Erick Thohir juga nggak sebutin juga. Enggak, itu inisial kok. Inisial. Iya, inisial gitu. Kalau ini untung dia nggak begitu. Soalnya kan nggak ngambil untung, jadi inisial aja. Jadi yang saya lihat Kan ngambil untung. perlu kita ketahui juga, pejabat itu bukan hanya tugasnya mengurusi negara, satu, bukan hanya menjadi pelayan atau kacungnya masyarakat. Kacungnya masyarakat, saya pertegas itu biar jelas ya, karena kita dijadikan diperah betul saat ini. Saya merasa kita diperah, semua pajak menaikin. PCR saya kemarin minggu lalu ke Kalimantan Barat, Masya Allah, saya melihat daerah itu nggak ada sinyal di pinggir jalan provinsi, nggak ada sinyal. Saya bayangkan bagaimana mereka anak-anaknya sekolah itu, nggak bisa. Saya tanya, kebetulan saya satu mobil pas pulang dari Kabupaten Sanggau tuh. Oh, Sanggau. Ya,
So, kita melewati Kampung Bipang itu. Saya lihat di Kampung Bipang. Saya melihat Kampung Bipang itu menyedihkan. Kabupaten Umburaya. Kabupaten Umburaya, Kabupaten Sanggau. Menyedihkan kehidupannya. Jangan kita lihat di kota Pontianak itu kabupaten yang sama ya. Kita lihat ke daerahnya. Karena Indonesia ini bukan hanya di kota. Kan gitu. Ya. Nah, ini yang menyentuh hati. Jadi kembali pejabat itu menjadi role model pendidikan bagi generasi penerus kita. Sebab apa? Generasi ini adalah cahaya negara, cahaya bangsa kita. Ibarat kita kalau kita tarik kecil, anak kita itu cahaya rumah kita, cahaya harapan kita di masa depan. Mungkin kurang lebih itu dulu ya. Oke. Gua padahal kalau beliau ngomong ini suara ngingetin gua sama penyanyi itu yang siapa tuh? Oh, Stewart. Bukan penyanyi Indonesia itu yang Almarhum Peter Rollins. bukan ada yang masih hidup sekarang itu. Butiran debu siapa? Oh, cakrakan. Iya. Kebetulan saya nggak hobi nyanyi. Nyanyi saya. Dan yang kedua beliau berbicara Sebenarnya dia nyela gua karena gua cadel dia bisa nyanyi kan gitu kan. Jadi begitu dia. Enggak, Kita terima aja. kalau dia berbicara itu gua asik kayak belajar gua karena gua memang orang yang malas baca sebenarnya. Saya mahasiswa telat ini, masih. Iya, tapi paling tidak apa ya memberikan kita edukasi gitu. Iya. Dan ini penting, mudah-mudahan terus untuk generasi kedepannya itu penting. Seperti yang disampaikan tadi, mau nyontoh siapa anak kita? Iya, pejabat coba bayangkan. Kalau kita lihat pejabat hari ini suka-suka aja bicara. Nggak ada ada menteri memotivasi santri untuk menjadi Gini. lu rebut tuh, Iya, menteri gini. agama tuh. Gini Ngaco. aja, coba lakukan survei nih, komentarnya di bawah. Iya. Ini serius nih. Eh, Ada nggak pendukung pejabat mendukung loh, bukan yang benci, Iya. yang dukung. Coba doa, mudah-mudahan anakku kayak Pak Jokowi, mau nggak? Oh gitu ya. Tuh, kan role model, Iya, iya. Betul, betul. role model dong. Iya. Ya, jadi Panutan. panutan. Boleh nggak saya tambahkan dikit? Saat ini masyarakat nih Chef, untuk tanggal 10 Iya. Oktober ya. 10 November. Sorry, 10 November. Masyarakat Indonesia yang kita cintai, yang saya pribadi cintai. Dalam sejarah dunia tidak ada perperangan antar agama. Nggak ada. Saya merasa istri saya turunan Tionghoa. Sipit, anak saya itu kayak melebihi Ahok. Serius. Mertua saya, alhamdulillah, kami berbeda. Nasrani dia. Tidak ada perang agama dalam sejarah dunia. Kalau kita baca buku De Santo dan Sultan yang ditulis oleh Paul Moses, termasuk perang salib pun yang terjadi pada abad ke-12, itu perang kepentingan. Pendamainya pun pihak gereja dan pihak masjid. Itu bahasa yang cakep. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada perang agama. Ya, kita Sabang sampai Merauke, mohon maaf, saya tambahkan tuh. Dari Sabang sampai ke apa yang lewat Merauke itu sedikit yang ada patung Pak Sudirman itu. Iya. Yang sekarang banyak ditempatin orang Australia itu. Mandi-mandi itu. Nah, itu dari Sabang lewatin Merauke sedikit. Iya, tapi Tidak ada perang agama. Kita miskin sama-sama miskin. Kita terjepit sama-sama terjepit. PCR wajib kita tuntut batalkan aja itu. Kalau nggak gratis kan? nggak cuman tuntut gratis atau batalkan ya, tapi kejahatan yang dilakukan oleh PCR harus diselidiki. Karena kalau cuman ini minta maaf dengan segala hormat, dibayar untuk dibunuh, mau nggak? Gue tanya nih, lu dibayar untuk disakiti, lu dibayar untuk dirampok, lu dibayar untuk diperbudak, mau nggak? Nggak ada yang mau. Kita nih kerja di kantor umpamanya, kita kerja di kantor, digaji, tapi bos kita semena-mena, keluar nggak dari kantor? Keluar. Itu digaji. Digaji. Sekarang kita bayar. Kita bayar, bahkan gratis. Kalau dicurigai, kami, sekali lagi, kami menduga ada kejahatan kemanusiaan di testing PCR. Oke. Dengan data, dengan bukti. Saya tambahkan sedikit.
Kalau kita mau lihat majalah-majalah atau berita-berita di luar, di Amerika, di Australia, di Prancis, negara-negara Eropa, Kanada, manusia-manusia di Eropa ini, manusia yang memiliki kesetaraan, ekonomi, pendidikan, Ya, kesenjangan sosialnya tidak terlalu tinggi. sangat. Kebetulan saya pernah jadi kuli di sana nih. Pernah jadi kuli di luar. Makanya ya, kulinya di sana begini modelnya. Coba kulinya sini taruh ke sono. Kulinya sono ke sini. Enak semua loh. Itu ada 3 asing loh. Boker di mana-mana. Jadi mereka yang memiliki kesetaraan tersebut menolak. 2 hari lalu saya baca majalah Guardian. Majalah Guardian ini majalah besar di Amerika. Kebijakan mandatory vaksin yang diberlakukan oleh Joe Biden dibatalkan oleh Federal Court, pengadilan federal Amerika. Dan sekarang di Prancis sama Jerman tuh lagi dikaji untuk membatalkan. Nah, jadi buat saya untuk masalah PCR, kalau rakyat Indonesia sekarang berkeberatan dengan harganya yang katanya Pak Luhut dan timnya itu ada keuntungan. Nah, kalau buat saya itu wajar ya, tapi ternyata ada yang lebih. Ada yang lebih dan diakui. Ngaku kok. Nggak perlu nuduh. Genome sequencing tadi. Genome sequencing. Ada pernyataannya saya screenshot. Linknya ada, saya screenshot. Nanti kita tayangkan. Bilang aja lo minta screenshotan gue. Kita tayangkan. Nih saya mau nambahin sedikit. Oke. Ya. Nah ini gue mau ketawa lagi. Ngomong sudah. Ya kalau menyikapi pernyataannya Bang Yamin juga Babe ini saya melihat dari 2 sisi karena memang segala aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini aspek sosial, politik, budaya, kami politik budaya dan kesehatan ya kalau dari yang kita kadang-kadang suka kurang mungkin kesehatan bagian dari sosial budaya kan mungkin ya tapi mungkin supaya penegasan bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Babe Aldo tentang genome sequencing itu sepertinya membuat sebagian rakyat kecil ya gitu ya kebingungan. Ini perlu penjelasan juga. Genome sequencing itu kan sebenarnya sequencing itu apa sih? Pemetaan. Pemetaan genetika. Kalau genome sendiri artinya patung ya. Pemetaan setiap DNA yang ada di seluruh manusia, populasi gitu. Ketika Pak LBP sudah memberikan dan mengiyakan bahwa itu ada genome sequencing, terus Babe Aldo ini mencurigai, bahwa nanti lanjutannya pasti nanti ada rekayasa genetika dengan vaksinasi atau melalui injection. Dan itu memang suatu keniscayaan. Kenapa? Barangkali kita mungkin positive thinking dulu aja ya. Kalau memang ada rekayasa genetika terus Babe Aldo dibully sama pihak WHO atau dibully dengan mereka-mereka yang punya profesi sebagai dokter, kita positive thinking aja sama mereka. Barangkali yang namanya rekayasa genetika itu orang-orang di sana nih ya, yang di Amerika atau orang yang terlibat dalam global rekayasa global lah. Apa itu? Konspirasi global menginginkan bahwa bangsa Indonesia tuh nanti ada rekayasa genetika kayak X-Men gitu loh. Gitu yang jadi bangsa Indonesia nih mungkin pemimpinnya diajak ngomong sama Joe Biden gitu ya. Joe Biden kan gagal tuh membuat mandatory vaccination. Nah itu akhirnya dia membujuk Indonesia aja nih jumlahnya penduduknya lebih banyak dan dia nggak ngerti banget bahasa Inggris. Dia mengedukasi Pak Jokowi, oh iya ngerti. Wow, ini udah ngomong dari Joe Biden. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris, saya harus artikan juga tadi judul buku tadi itu, The Failure of the President, yang ditulis kegagalan presiden yang gagal. Presiden yang gagal. Dia ngerti ya? Iya. Pak Jokowi nggak gagal. Saya kan Pak Jokowi. Kalau saya cinta Pak Jokowi ya. Saya juga Bismillah, komisaris. Saya cinta Pak Jokowi. Karena anak saya banyak. Iya. Saya lanjutkannya. Lanjut. Pak Jokowi saya cintai. Jadi ketika Joe Biden melalui konspirasi globalnya kemudian berkesempatan untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi itu menyampaikan
dengan gaya bahasanya Pak Joe Biden, Mr. Joe Biden ya. Pak Jokowi menangkapnya, oh iya bener nih. Pak Jokowi gini, saya itu kan dia suka nonton baca komik ya. Iya kan ya? Iya, bener. Dia baca komiknya tentang superhero kan, X-Men gitu Iya, ya. iya. Jadi nanti kalau diinjeksi rakyat Indonesia gitu ya, nanti bisa jadi superhero. Oh. Nggak apa-apa kalau gitu vaksinasi bagus. Oh. Gitu. Jadi kemungkinannya Ada yang melak-melak tangannya, Betul. ada kayak batu gitu ya. Ada yang disuntik langsung jadi raksasa hijau kayak Oh, gitu. iya, benar-benar. Nah kalau gue kira-kira cocoknya jadi apa gue? Nah ini jadi menteri kesehatannya. Karena nanti kalau nanti kan misalnya kalau beliau 3 periode. Tapi kita juga menyikapi bahwa pernyataannya Pak LBP itu sebenarnya dia pernyataan permohonan maaf. Kan kita semua tahu LBP dan Minta maaf. Edi Tansil, Erick Thohir. Erick Thohir. Nah, itu. Erick Thohir. Kalau ngomong kenapa jadi pleset jadi Tansil? Aduh, dia sudah memberi pernyataan publik ya melalui instastory-nya. Dia juga melalui pendukung-pendukungnya loh yang di GP Ansor bahwa Tapi harus yang mana tuh? Enggak, dari anak. pernyataan publiknya. Sering selawatan di Iya. rumah ibadah. Ngamang nggak ada? GSI ya PT-nya. Iya. GSI itu memang udah menyatakan kalau dia itu kan nggak ngambil untung. Betul. Sedikit pun loh. Iya. Itu kita harus percaya loh. Oh tapi minta kan salamkan sama Pak LBP. Pak kalau nggak ngambil untung, tolong sampaikan ya. Tapi nggak mau bukti enggak, tapi dia Tolong kasih rakyat bukti keuangannya gitu. Atau Iya. kirimkan. Nah itu yang harusnya kita lakukan pada 10 November besok. Ya, oh. Tapi Pak LBP sudah menjelaskan dan kita harus membaca itu, menyikapi itu gitu loh. Kode-kode lagi. Betul, dia masih kode kan bahwa dia nggak ngambil untung sedikit pun, cuma mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Itu beda loh, beda. Mengambil untung sedikit pun sama mendapatkan laba sebanyak-banyaknya, itu beda. Beda, benar-benar. Jadi kita harus Benar, lihat bahwa kita harus paham dia gitu. iya, dia kan tujuannya itu supaya bisa bersedekah. Oh iya. Memberikan bantuan tanah 10 hektar Oh, iya. kepada umat Islam melalui PBNU. Maaf. Maksud saya melalui pengurus besar Manchester United. Manchester. Maaf, saya nggak nyebutin ya inisialnya. Iya. Ini bayangkan kalau misalnya Pak LBP sama Erick Thohir itu jadi manajer di sebelah sana di Eropa. Kalau dulu kan dia punya pengalaman di Milan ya, tapi di MU. Nah, jadi misalnya kalau Beda nih England nih. Iya. England. Ya, itu kan beda negara ya, beda Eropa, tapi kan sama-sama Eropa. Itu kalau di Liga Premier ya, misalnya Pak Erick Thohir sama LBP jadi manajernya MU. Masa kesebelasan dikasih cuma PCR? Bisa juara gitu. Itu kalau kata rakyat Inggris. Iya. Kalau kita kan kagak ya. Kalau bisa Kita kan sangat hormat. enggak, ini kalau sana. Iya. Toh mereka juga kan melakukan Brexit dengan Uni Eropa. Kita tahu ya bahwa ketika Uni Eropa bersatu menyatukan dalam segi finansial keuangan juga negaranya dalam benuanya, Inggris membedakan diri di melakukan referendum Brexit namanya, Iya. kan? Nah, referendum itu jadi penting buat Inggris supaya pound sterling nilainya sama kuatnya Iya. dengan euro dan sama kuatnya dengan Dolar. Ternyata berhasil kan? Nah, kita referendum itu juga wajib, cuman momentumnya gitu. Iya, Kan iya. kalau 10 November ini anggap aja deh kayak tadi saya Dan- dengar. Dan itu diatur ya. Iya. Diatur. Kita Ini nggak lihat nyalakan. aja. Karena 10 November itu kan kejadiannya tahun 1945 setelah kemerdekaan kita kan. Iya. Dan memang kita menyuarakan kepentingan rakyat itu seharusnya suara kita nih baik dari bidang kesehatan Babe Aldo maupun dari segi hukum mudah-mudahan juga tersampaikan nanti ya itu ke wakil rakyat gitu. Seharusnya ke gedung DPR MPR. Fenomena ini nggak mungkin akan terjadi secara mendadak gitu. Yang namanya revolusi memang kesannya mendadak ya, tapi harus ada riak-riaknya. Zamannya 32 tahun itu Pak Harto sampai puncaknya di 98 itu dilakukan oleh orang-orang macam Budiman Sujatmiko, Jatmiko itu kan bertahap dengan forum kotanya kan ya. Kita juga begitu. Kalau mereka bisa menang, bisa jadi anggota dewan sekarang, karena kan menggunakan kekuatan rakyat kita juga harus begitu. Nggak apa-apa kita mengadopsi gaya gerilyanya komunis nggak apa-apa. Tapi na'udzubillah. Na'udzubillah. Iya. Walaupun yang sekarang katanya itu kita mau bikin Pancasila jadi Trisila, jadi na'udzubillah, jadi Ekasila ya. Tapi intinya
Saya sangat ingin menyampaikan kepada semua lapisan komponen, ada Bang Niko, Babe Aldo sama Bang Yamin, maksudnya nanti 10 November itu bukan cuma menggerakkan massa dari berbagai aspek gitu, kesehatan, hukum, tapi satukan dulu visinya supaya nanti ada riak-riaknya sampai di bulan Maret. Kan pertanggungjawaban presiden kapan sih? Aturannya di DPR setiap tahun. Kalau pertanggungjawaban presiden nanti lah 2024 lah pertanggungjawabannya kan. Tiap tahun ada. Kalau tiap April. tahunnya nanti berarti. Jadi nanti rakyat melalui DPR kita stimulasi aja 10 November besok mungkin dari Curmutia ke Patung Kuda, dari Patung Kuda nanti ya mudah-mudahan gitu ya ada riaknya berlanjut lagi di luar kota gitu. Sambil olahraga kita ya, jalan gitu. Betul, yang Musim penting Covid dulu. nih, musim Betul. Covid. Jalan udah Olahraga. pegang kopi gitu kan, jalan pegang kopi. Iya, jalan pegang kopi gitu kan. Iya. Jadi ini bukan demo berarti. Bukanlah. Olahraga bersama. Iya, kalau gue apa sih demo gitu, masih zaman apa demo? Kagak. Demo itu kan kita menuntut. Ini kita memberikan masukan. Kita memberikan informasi kepada pemerintah tentang, karena pengambil kebijakan itu kan pasti punya tim. Tim itu bisa saja salah, bisa. Ya, karena manusia tempatnya salah. Iya, manusia tempatnya salah, dan sebenarnya apa yang kita tahu ini bukan kita merasa benar. Iya. Apa yang kita tahu nih, kita punya data, kita punya pengetahuan ini. Kita nggak merasa benar dulu nih. Tapi kita merasa mereka salah gitu. Iya. Nggak, paling tidak untuk mengetahui kebenaran. Mereka merasa benar, kami merasa benar. Betul. Paling tidak, ayo, kita negara demokrasi. Duduk dengan kebenaranmu, bersama kami dengan kebenaran kami, kita argumentasikan. Diskusikan, argumen. Jangan ruang publik. Iya, di ruang publik, supaya publik tahu. Ya, dan ini selain momentum yang seperti ini, saya mau mengajak semua tokoh bangsa yang mengaku dalam tanda kutip oposisi, hentikanlah kalau cuman diskusi-diskusi di medsos. Bang, ini kan gue nyebut nama nggak apa-apa kali ya, Pak Gatot Nurmantio. Oke, tokoh-tokoh bangsa yang mungkin Arif Didu. Said Didu, ya, Bang Refli Harun, ya, tokoh-tokoh nasional lah, Om Rocky Gerung, ya, iya, kalian, apakah kalian, ini minta maaf, gue juga boleh curiga dong, ya, apakah kalian menjadikan posisi oposisi ini hanya untuk menarik simpati masyarakat demi keterkenalan kalian di media sosial? Wow. Ini kan jadi pertanyaan ya. Wajar. Karena apa? Setiap orang beroperasi untuk kepentingan dirinya Nah, sendiri. itu yang gue takut. Ya, jangan nanti sama aja rakyat lagi korbannya itu. Ya, ayolah. Kalau ini minta maaf nih, orang-orang hebat nih yang gue sebut nih, Bang Rizal Ramli. Ya, jangan minta maaf, jangan jadi banci panggung. Artinya memanfaatkan situasi seperti ini hanya untuk berdiskusi demi keterkenalan pribadi dan kepentingan pribadi. Jangan. 10 November turun yuk. 10 November turun yuk. Jadi diajak nih ya para tokoh nasional. Iya, ngopi-ngopi Pak sama rakyat. Ya. Soalnya jujur aja, Bang Yamin mungkin masih punya latar belakang. Beliau juga komika yang alhamdulillah punya latar. Gue ini HP. Ilmuwan bukan, pengusaha bukan, politikus apalagi. Ya, artinya gue benar-benar merasa diri gue, dan mudah-mudahan sampai gue mati, gue rakyat, dan kami merindukan sosok pemimpin yang benar-benar gitu. Ayolah Pak, diskusi-diskusi kalian di media sosial terlihat luar biasa kalimat kalian. Bang Egy Sujana, luar biasa nih. Semuanya luar biasa diskusinya dengan retorika yang luar biasa. Sama rakyatnya kapan nih? Ya, sama rakyatnya kapan nih? Oke, jadi diskusi kita sudah sampai titik di mana kita sudah tahu bahwa ini memang keresahan rakyat. Ini memang satu hal yang memang jadi tuntutan rakyat, dan 10 November yang akan diadakan adalah satu hal yang wajar, yaitu silaturahmi, menjadi silaturahmi antar rakyat,
terus mungkin akan ada mimbar bebas pernyataan-pernyataan dari rakyat sendiri tentang kebebasan berdemokrasi, yang persuasi pastinya mendukung untuk hal-hal demokrasi. Persuasi 100% itu mendukung apapun Pastinya. ya kan. Nah terus yang saya butuh nih sebenarnya setelah tadi digambarkan oleh Syamin, Babe Aldo, ya kan, Mas Ikan, Dik Rizal kan gitu kan. Kok lupa mulu Mas saya kan. Berasa pengen dapat sepeda. Aku jadi gue ingetan ikan terus jadinya kan. Ya, jadi ya buat saya ini hal yang perlu kita dukung, perlu kita apresiasi, dan silahkan nanti di komen saja sama teman-teman ya kan. Apakah juga yang ingin disampaikan juga, mungkin nanti Mas Yamin, Babe Aldo, Dik Rizal bisa juga baca komen-komennya apa yang mereka juga keluh kesahkan kan gitu kan. Itu kan suara rakyat ya kan. Yang penting dia warga negara Indonesia kan, seperti itu. Nah, statement terakhir baik dari Babe Aldo, Mas Yamin, dan Mas Dik Rizal, silakan masing-masing, silakan siapa yang mau duluan. Siap. Sweet apa? Sweet. Oke. Saya mengutip dari buku Edward Maher 1830. Ini Edward Maher ini orang Jerman nih. Judul bukunya Über das Recht zur Strafe und das Strafmaß. Katanya begini. Ini menurut saya kita iri dengan keberhasilan, kemajuan, kesetaraan negara-negara luar ya. Padahal negara kita juga bagian dari G20 kemarin ya. Nah, pengertian negara yang dia tuliskan ini menurut saya sejalan dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Katanya begini, negara adalah asosiasi individu yang ada ke dalam sebuah komunitas yang tujuan tertingginya adalah pelestarian dan ingatan akan dirinya sendiri. Tetapi karena berkembangnya vulgaritas yang terdiri dari individu-individu, maksudnya masyarakat, setiap masyarakat, tidak dapat dipikirkan tanpa berkembangnya individu-individu, ini bukanlah tujuan negara. Oke. Cukup jelas bahwa kepedulian terhadap kesejahteraan individu tidak dikecualikan oleh negara. Saya senang buku ini. Jadi kita harus fokus kepada kemajuan bangsa, negara, wajib. Tapi kita juga harus fokus, pemerintah juga harus fokus kepada individu di masyarakat. Memang pasti kendala dengan luas negara kita ini pun menjadi hambatan salah satunya ya. Tantangan bukan hambatan, tantangan. Perlu kehadiran negara. Nah, jadi terakhir saya kembali lagi ke peranan dan sistem tadi. Saya berharap pemerintah membuat sistem yang baik, peranan yang baik, dan edukasi ke masyarakat yang baik. Saat ini saya melihat bahwa pejabat-pejabat negara ini, kalau kata orang Belanda, praten als en kip zonder kop, bicara seperti ayam tanpa kepala. Asal ngomong aja. Hari ini A, besok C, besok D, janji A, janji B. Satu pun kalau bicara langit, besok bumi hasilnya. Nah, luar biasa itu. Baru kali ini saya melihat presiden, pejabat seperti ini, bukan hanya struktural ya. Jadi dalam satu negara yang tertingginya adalah presiden. Jadi saya sebagai rakyat wajib menyampaikan kepada Excellency Mr. President Bapak Joko Widodo. Thank you very much. Terima kasih, selamat malam. Oke. Babe Aldo? Closing statement ini ya. Ya. Ya, yang pertama gue mau ngomong buat persuasi dulu, terima kasih. Ya, dan gue minta izin ntar gue re-upload di channel gue. Siap, Jadi pasti. ngomongnya udah langsung ya. Karena gue males ngedit lagi. Dan gue berharap persuasi bisa terus seperti ini. Amin. Artinya kami berharap ada jadwal tiap minggu dan lebih banyak narasumber yang diundang. Kita perlu diskusi-diskusi seperti ini dengan bertemu. Yang pertama silaturahim terjalin ya. Dan di sini bisa jadi awal tonggak pergerakan. Karena kita niatnya memang bukan makar.
kalau saya pribadi bersama MPR tidak ada sedikit pun berniat untuk mengganti pejabat, nggak ada. Kami lebih menekankan kepada kebijakannya. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang salah itu dirubah, bukan pemangku kebijakannya. Karena kalau pemangku kebijakannya nggak usah dirubah, ntar pasti ada umurnya kok. Ya bagi gue tuh, ya nggak usah didoain mati juga. Emang ada yang nggak mati di dunia? Ya kan, kalaupun nggak usah disuruh diganti juga ntar. Iya. Tapi di sini gue lebih ke arah, ayo masyarakat bersatu, kita bisa merubah kebijakan pemerintah itu. Siapapun pemimpinnya, kita bisa merubah kebijakan itu bisa. Dan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi nggak melanggar hukum, nggak ada makar. Dan gue berharap dengan pergerakan ini, kalau rakyat bersatu padu, pejabat yang melakukan pelanggaran hukum juga dihukum. Yes. Iya sama dong, rakyat sama pejabat mestinya pejabat lebih taat hukum dong. Kita nggak pakai helm aja salah ya. Iya. Iya benar. Jadi gue lebih ke arah situ. Ya jadi closing statement gue tanggal 10 November kita ngopi bareng bersama rakyat ya, karena gue memang rakyat dan gue nggak yakin sini orang-orang datang, cuman harus gue sampein karena mereka tokoh bangsa ya. Om Rocky Gerung lah, terus Refli Harun, terus Dr. Rizal Ramli, terus Pak Gatot Nurmantio, Pak ya, Nursi, Iksanuddin Nursi, dan semualah tokoh bangsa nih yang pintar-pintar, yang hebat-hebat, yang apa ya pokoknya begitu. Ayolah, kapan sih ngumpul sama rakyat? Ya, jangan nanti narinya pas lagi mau pemilihan doang, itu aja. Karena kami curiga kalau cuman beretorika, ujung-ujungnya begitu naik kita juga ditinggal. Ya, jadi ya, dan ini perlu saya sampaikan. Sekali lagi perlu saya sampaikan. Ayo Pak sama rakyat. Ayolah sama rakyat. Rakyat Bapak ini memerlukan apa namanya ini? Dukungan, bantuan. Kalau bukan kalian yang bantu kami, siapa lagi? ya mudah-mudahan juga misalnya Pak Mahfud MD mau gabung. Nah, boleh. Bahkan kami mengundang Pak LBP. Iya, Pak Luhut bin Sarpanjaitan, Ibu Sri Mulyani. Ya, mungkin kalau Pak Jokowi mungkin sibuk ya. Siapa? Bapak Ali Ngabalin. Ayo deh apa kita diskusi dah. Ayo di depan rakyat. Ya, di depan rakyat. Kami mengundang semua. Artinya ini suatu kebersamaan. Kebersamaan. Pemerintah jangan, kita nggak nuntut kalian turun, kita nggak nuntut kalian untuk macam-macam, enggak. Diskusi Pak, ilmu. Ya, kalau memang kalian benar, kami salah, kami ikut kalian. Tapi kalau kalian salah dan kami benar, apa salahnya sih pemimpin nurutin rakyat? Betul. Itu dari gue. Minta maaf kalau ada salah. Sebelum ke Mas Dik, 10 detik. Oke. Satu lagi. Yang ngajak bapak-bapak yang terhormat di Senayan, parlemen. Karena secara fungsi apabila saya nonton di televisi, fungsi mereka ini kan mengawasi, memantau, kalau bahasa Inggrisnya itu watchdog. Ya, Ya kadang harus menjewer gitu. ya, gitu kan, eksekutif. Tapi kalau bukan hanya menggonggong, tapi kalau saya lihat di TV mereka berbicara, itu kok mewakili eksekutif. Saya bingung tuh. Saya bingung fungsinya. Tolong, ini pengajaran yang buruk terhadap anak generasi. Benar. Ya. Nah itu kita ngajak ngopi bareng Pak tanggal 10 Pak. Iya, semuanya. Anggota DPR RI, MPR. MPR yang di sana ketemu MPR yang di sini deh. Iya. Oke, sekarang Majelis Penderitaan Rakyat. sekarang Mas Dik Rizal, nggak salah gue. Bukan ikan. Bukan ikan. Ya, Silakan coba disampaikan mungkin statement terakhir, ya kan, yang bisa mewakili daripada teman-teman yang lain gitu. ya, saya mungkin membatasi ke 3 poin aja ya. Sebagai perwakilan dari sosial budaya mungkin ya, saya orang awam sebenarnya bisa dibilang gitu. Jadi kalau Babe Aldo ini bilang dia juga orang awam yang nggak punya apa-apa, sementara dia mengklaim bahwa Bang Yamin memang dia praktisi hukum yang sudah Bukan praktisi. bukan, jadi mahasiswa hukum telat. mahasiswa hukum telat. Tapi sebenarnya setiap komponen bangsa itu punya peran. Jadi
Bang Babe Aldo jangan berkecil hati, nggak didengarkan suaranya siapapun kita, sekecil apapun kita, serendah apapun kita di kalangan rakyat, kita punya peran gitu. Ya, buktinya yang IPK-nya kecil aja bisa, betul. Yang nggak bisa bahasa Inggris aja bisa. Bahkan yang diem aja bisa. Ada diem, diem dong. Bisa. Sampai iya benar. Jadi ya paling nggak belajar Mbak Beldo dari Fadila. Sebagai Menkes dia berani ngelawan WHO loh. Iya. Bahkan dia dapat penghargaan Nobel kan. Iya. Nanti mudah-mudahan saya umur panjang sehat ya, amin. Dan juga harus belajar dari orang yang melawan WHO itu bukan hanya Bu Siti Fadila tapi Jerings. Iya. Jadi mudah-mudahan aja nanti seperti Bang Jerings gitu. Enggak lah. Abang ditangkep. Abang ditangkep ya. Mudah-mudahan ya. Kok agak enak. Ujungnya nggak enak. Poin yang kedua itu prokes. Jadi memang kita harus memperhatikan prokes. Kalau dulu pandemi HIV itu juga pandemi, virus juga kan. Virus yang mempengaruhi kekebalan tubuh. Itu ada prokesnya. Setiap pelaku hubungan seksual yang beresiko, dia diwajibkan prokes pakai masker di alat tertentu ya. Kondom, Mas, kondom. Iya, di bagian tertentu. Iya. Kan saya ngomong kondom. Ini kan YouTube ini ya, media publik. Bisa dong. Bukan hal yang negatif. Bukan hal. Jadi memang artinya prokes itu harus kita taati. Kalau hype untuk mencegah pandemi atau mencegah virus macam HIV aja yang bisa menyebabkan AIDS, dia harus ngikutin prosedurnya prokes gitu kan, menggunakan kondom gitu kan, atau suntik vaksinasi. Ya kita juga gitu untuk mencegah pandemi yang kayak gini, kita ikutin aja deh apa kata mau pemerintah. Walaupun dalam akal sehat ya, kalau kita udah pakai masker nih, artinya kan kita udah terlindungi ya. Ngapain lagi pakai jaga jarak gitu kan ya? Ngapain lagi kita pakai vaksinasi gitu ya? Logikanya kan gitu. Artinya kalau kita udah pakai kondom, ngapain lagi kita jaga jarak ya? Ini itu kalau aja gitu. Dan kita juga harus menghargai juga ya Pak Jokowi memang sebagai seorang jenis, tadi kata Bang Yamin lupa kadang-kadang. Paginya dia ngomong A, sorenya ngomong lain lagi gitu kan ya. Kalau saya melihatnya gini, paginya dia ngomong ABCDE, F gitu ya. Sorenya dia ngomong NTK KTS. Iya kan, paginya dia ABCDE. Kalau berikutnya ya NTKTS. Enggak tahu saya, pertanyaan saya. Iya. Dan saya setuju bahwa 10 November itu kita nggak ada keinginan rakyat itu mau melakukan revolusi atau meminta pejabat turun. Enggak kan ya, enggak. Gua enggak. Kita hanya mau berubah supaya kebijakan stop mandatory vaccination sama stop penjualan PCR atau mewajibkan tes PCR itu. Kan yang kita lakukan besok itu adalah bagaimana mengganti kebijakan itu kan ya. Tujuan itu mengajak segala komponen masyarakat supaya juga paham bahwa itu bukan suatu kewajiban kok. Orang negara maju aja, si Joe Biden aja dibatalkan kok mandatory vaccination ya. Ya kan? Memang kalau misalnya besok 10 November itu mengganti kebijakan nggak bisa, ya baru gitu. Kita ganti pejabat. Revolusi. Harga mati. Terima kasih, gitu aja. Jadi teman-teman persuasi ya, tanggal 10 November juga aparat, penegak hukum dan yang lainnya harus bisa membuktikan bahwa negara kita adalah negara hukum, Freestat, bukan negara kekuasaan atau mestat, ya kan? Jadi biarkanlah rakyat bersuara, berikanlah satu ruang diskusi publik yang bisa mencerahkan, dan saya berharap ini adalah merupakan momentum satu penyatuan dari polarisasi yang sudah berjalan cukup lama dan kita capai untuk hal itu. Negara kita negara demokrasi, bahwa setiap perbedaan itu adalah hal yang indah seperti gitar. Setiap senarnya mempunyai nada yang berbeda, tapi kalau dimainkan dengan cantik, itu akan menjadi satu melodi yang bisa menghanyutkan sampai tertidur. Dan pada saat kita bangun, kita akan melihat bahwa Indonesia akan menjadi lebih maju. Itu. Amin. Oke, terima kasih. Salam persuasi, salam demokrasi, salam keadilan, dan pastinya FIFA FIFA Indonesia. Jangan lupa ngopi.